Hidup itu indah, tapi kadang-kadang kita perlu usaha biar bisa merasakannya. Dan usaha ini bentuknya bisa macam-macam. Ada orang yang berusaha untuk memperlihatkan kehidupan yang sempurna, setidaknya dari luar. Kalau ini berhasil untuk kita, baguslah. Ada pepatah bahasa Inggris yang mengatakan fake it till you make it. Awalnya kita berpura-pura untuk bisa tampil lebih kompeten, lebih percaya diri, lebih optimis. Sesuatu yang dilakukan secara sering, berulang-ulang, akhirnya kita akan menjadi terbiasa. Dan kita akan percaya bahwa hidup kita memang seperti apa yang kita tampakkan dari luar itu tadi. Awalnya kita ikut-ikutan teman, posting foto liburan di Instagram. Dari situ kita berkenalan dengan orang baru, banyak teman, saling berkunjung di dunia nyata, dan itu mungkin bisa menambah kebahagiaan kita. Tidak ada salahnya. Tapi ada sebagian orang yang merasa kebahagiaan seperti ini tidak nyata, butuh modal dan susah diraih. Kita selalu melihat hidup orang lain selalu cantik, selalu sempurna, selalu bahagia. Sementara hidup kita sendiri tidak seperti itu. Yang kita lakukan biasanya adalah berusaha untuk mengimbangi standar teman-teman. Kalau kita sudah sering ditraktir di restoran mahal, ya kita akan jadi malu kalau tidak pernah mentraktir mereka. Padahal sebenarnya kita masih harus bayar cicilan rumah. Tadi si Tole bilang harus beli seragam baru dan itu harganya mahal sekali. Susah sekali untuk menikmati hidup yang seperti ini. Aku menjalani hidupku sendiri dan bukan hidup orang lain. Aku bersyukur atas semuanya yang aku miliki. Mungkin memang aku belum ada rezeki untuk mentraktir teman-teman. Tapi teman-teman yang baik pasti akan paham. Kalaupun mereka menjauh, berarti mereka bukan teman yang baik untukku. Memang gak mungkin kalau hidup ini hanya diisi dengan hal-hal yang indah saja. Kadang-kadang kita harus menelan rasa pahit. Seperti ketika kita minum obat. Segala keindahan dan kepahitan ini akan datang silih berganti selama kita masih hidup. Dan ini akan menempa kita menjadi sosok yang lebih kuat. Metamorfosa dari sosok yang hijau menjadi sosok yang lebih kuat ini tadi butuh waktu yang lama sekali. Bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Selagi kita masih hidup, kita nggak akan pernah berhenti belajar. Kadang kita harus mengotori tangan untuk meraih hal-hal yang kita mau. Itu pun tanganku cuma ada 2. Jadi nggak semuanya akan kepegang. Aku harus mempelajari dulu apa yang aku butuhkan dan juga inginkan. Ini menuntutku untuk memberikan cinta dan perhatian pada setiap aspek kehidupanku. Anakku hanya 1. Padahal orang lain mampu punya 2, 3, 4, bahkan 5 anak. Tapi aku tahu batas kemampuanku. Dan anakku ini mendapatkan segala cinta dan perhatianku. Dengan begini, kami sekeluarga bisa lebih menikmati hidup. Sayangi diri sendiri. Setiap orang punya masalah. Tapi ingat gak saat kita masih muda dulu dan kita sedang jatuh cinta? Kita akan selalu merasa bahagia ketika sedang ngobrol dengan si dia. Bahkan ketika mendengar seseorang menyebut namanya saja, kita sudah akan merasa deg-degan. Bukan berarti kita tidak punya masalah. Tapi perasaan cinta itu cukup untuk menutupi perasaan negatif lainnya. Nah, ketika kita tidak sedang jatuh cinta, mungkin akan sulit untuk mereplika perasaan seperti itu. Karena hidup kan tidak hanya makan cinta. Tapi kita masih bisa untuk belajar mencintai diri sendiri setiap hari, setiap saat. Salah satu sebab kenapa kita tidak menikmati hidup adalah karena adanya berbagai penolakan. Nilai sekolah jelek, orang tua marah, nggak bisa masuk universitas idaman, lamaran pekerjaan selalu ditolak, apalagi lamaran cinta. Dari situ kita akan merasionalisasi semuanya dengan melakukan penolakan terhadap diri sendiri. Aku memang bodoh sih. Ya sudahlah, aku memang jelek.
Mana bisa aku saingan dengan lulusan universitas terkenal. Pantes aja dia gak suka karena aku memang gendut sih. Karena setiap hari kita mengulang-ulang kata-kata seperti ini, akhirnya kita akan percaya dan tidak lagi merasa sayang pada diri sendiri. Bagaimana kita mau menikmati hidup seperti ini? Karena itulah aku belajar untuk menyayangi diri sendiri dan melakukan hal-hal yang aku senangi dan bukan untuk menyenangkan orang lain. Pandangan umum bilang bahwa kita harus melakukan hal-hal yang exciting dan membutuhkan biaya banyak untuk merasa bahagia. Berlibur ke tempat yang jauh, menginap di hotel mewah, makan fine dining, semuanya ini bisa-bisa saja kalau ini membuat kita senang dan kita mampu. Tapi makin tua, aku makin menemukan ada banyak hal-hal lain yang tidak membutuhkan biaya dan mungkin terlihat remeh tapi tetap membuatku senang. Melihat anggrekku mulai tumbuh kuncupnya, melihat tanamanku berbunga, bahkan ketika aku bisa seharian di rumah saja tanpa melakukan apapun, aku sudah merasa senang banget. Matt dan ayahnya pun bukan termasuk orang yang suka jajan di luar. Ketika dipaksa pun, biasanya sebagian besar makanan akan tersisa di piring mereka. Di rumah aku nyalakan api untuk bikin barbecue. Matt bisa masak dan makan sepuasnya. Besoknya aku akan kembali bersemangat dan siap untuk bekerja lagi. Jadikan tugas yang sulit sebagai tantangan. Hidup itu tidak hanya bersenang-senang. Kita punya banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Cobalah untuk memberikan tantangan kepada diri sendiri. Selesaikan suatu tugas, kemudian manjakan diri sendiri dengan memberikan sedikit hadiah. Ini akan memotivasi kita. Bisa nggak sih kita membersihkan gudang dalam sehari? Bisa nggak sih kita menyetrika semua tumpukan baju yang ada di kamar dalam 2 jam? Bisa nggak sih aku menurunkan berat badan 3 kg selama seminggu? Kalau bisa, aku mau beli 1 baju baru. Hidup memang bisa terasa monoton karena setiap hari kita selalu mengerjakan tugas yang itu-itu saja. Tapi kita juga berhak untuk bersenang-senang di dalam proses melakukan ini semua tadi. Jadilah tokoh utama hidup kita sendiri. Teman-teman pernah nggak merasa bahwa hidup kalian ini hanya seperti pemeran tambahan di dalam suatu film? Kita harus selalu berusaha menyenangkan orang lain tanpa ada waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Kita merasa terpaksa melakukan hal-hal tertentu karena takut tidak punya teman, karena takut dimarahi bos. Sebagai karakter utama, kita berhak untuk menentukan jalan cerita. Cobalah untuk menjadi tokoh utama dalam film kalian sendiri. Kalau ada sesuatu di dalam diri kalian yang kalian merasa kurang puas, silakan diperbaiki. Ini akan mendekatkan kita kepada happy ending yang kita semua impikan. Kalau diminta traktiran pada saat kita nggak punya duit, kita berhak menolak. Kalau kita merasa sedang jelek, mungkin pakai makeup sedikit. Ketika pintu tertutup, akan ada jendela yang terbuka. Ada kalanya kita membuat kesalahan. Lalu ketika kita berangkat ke kantor naik bis, kita akan melamun, memikirkan kesalahan itu. Malu, sedih, menyesal, marah, semuanya campur aduk. Dan ini sering sekali kita lakukan. Kita sedang mengantri di supermarket, kita sedang menunggu giliran di dokter, kita akan melamun. Kita menghabiskan banyak waktu untuk menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Bagaimana kalau kita terima saja kesalahan itu dan kita pikirkan bagaimana cara untuk memperbaikinya? Setiap ada pintu yang tertutup, akan ada satu jendela yang terbuka. Mungkin solusinya ada di sana. Semakin besar kesalahan, semakin banyak juga pelajaran yang akan kita dapatkan. Buatlah setiap hari menjadi berarti. Aku jarang merayakan hari istimewa. Kadang ulang tahunku sendiri aku juga lupa. Menurutku lebih penting untuk membuat setiap hari istimewa. Tentu saja hidupku tidak seperti dalam dongeng Disney
yang selalu penuh dengan hal-hal yang romantis, selalu penuh dengan hal-hal yang ekstravaganza. Tidak seperti itu. Tapi sebagai tokoh utama, aku berhak untuk menentukan alur cerita. Salju itu lembut dan indah atau dingin dan muram. Hujan itu romantis, syahdu, atau becek. Semua itu tergantung dari persepsi kita. Semoga video ini akan membantu teman-teman dalam menikmati hidup. Terima kasih sudah menonton.